yang ideal itu untuk menjadi seorang bupati itu, satu, dia harus ngerti masalah. Harus ngerti masalah Gunung Kidul itu, masalahnya seperti itu dia harus ngerti. Kemudian harus punya sikap mau kerja. Jadi banyak orang yang ngerti masalah tapi nggak mau kerja, atau mau kerja juga nggak ngerti masalah. Jadi bupati yang ideal itu mau kerja dan mengerti masalah. Nah, karena Jogja ini sifatnya berbeda dengan daerah yang lain, karena daerah istimewa. Dan keistimewaan itu karena Jogja punya teritori yang di bawah kekuasaan antara NKRI dan secara kultural di bawah kepemimpinan seorang sultan, maka harus ada sinergi antara calon pemimpin ini dengan kekuatan kultural di Jogja, dalam hal ini adalah keraton. Nah, sosok pemimpin yang ideal itu yaitu untuk hari ini di Yogyakarta. Jadi yang sudah bilang ke saya mau ikut ngurus Kabupaten Gunung Kidul, yang sudah bilang dan sudah saya ketahui dan saya paling kenal ya Pak Bambang Wisnu, karena sudah cukup lama saya mengenal beliau, dan ketika mau maju ke Gunung Kidul termasuk beliau juga pamit ke saya. Jadi saya yang paling kenal ya beliau. Saya kenalnya sudah cukup lama, karena walaupun belum ketemu orangnya, saya dulu juga sudah tahu ada nama Pak Bambang Wisnu itu. Karena beliau selalu ada namanya di dalam penandatanganan STNK itu selalu ada. Ya, jadi selalu ada namanya dalam penandatanganan STNK. Nah, lebih mengenal lagi ketika beliau sekitar beberapa tahun yang lalu meminta kepada saya secara khusus untuk mendampingi putra-putri beliau ngaji. Jadi lebih mengenal ketika beliau minta beberapa tahun yang lalu, semenjak mungkin tahun 2000, setelah tahun 2010-an ya, beliau minta menemani keluarga besar beliau untuk ngaji. Nah, itu saya lebih mengenal beliau. Kemudian mengajari putra-putri beliau, bahkan sampai menikahkan putrinya pun saya diminta untuk menikahkan di situ putri beliau. Jadi akhirnya saya mengenal beliau ini selain sebagai seorang pejabat publik, saya mengenal beliau karena keinginan beliau untuk mendapatkan pemahaman keagamaan. Dan saya secara khusus ada santri yang saya titipkan di rumah beliau untuk ngajar ngaji. Itu saya mengenal cukup di situ cukup lama. Waktu menikahkan putrinya, ada saya di situ terlibat di proses akad nikah itu. Saya, Kiai Asyari Apta, ada Gus Musleh Melangi. Waktu itu Kiai Asyari Apta sebagai ketua, sebagai Suriah NU. Ya karena itu keinginan beliau untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran keagamaan kepada keluarga besar beliau. Oh, khas. Beliau ini orang yang punya pandangan tentang keagamaan yang menurut saya unik. Beliau ini uniknya luar biasa.
Jadi kalau melakukan kebaikan agama itu sangat khawatir kalau diketahui orang. Ini jadi kalau sholat itu lebih khusyuk beliau kalau sendiri, ya kecuali Jumatan kan nggak bisa sendiri. Kalau Jumatan beliau memang unik. Jadi dalam keagamaan khas spiritual di Jogja ini, jadi nggak ingin ketahuan sholat sendiri, zikir gitu. Tapi yang dinampakkan beliau lebih kepada sikap-sikap seorang birokrat yang mengayomi. Itu yang saya tahu. Saya selalu katakan pada Pak Bambang bahwa menjadi imam sholat itu mudah, karena nggak ada makmum ngeyel. Jadi makmum rukuk, apa imamnya rukuk, makmumnya pasti rukuk. Makmumnya takbir, imamnya pasti takbir. Itu imam sholat. Nggak ada terus imam sholat, makmumnya ngeyel. Wah, kalaupun ada itu juga nggak banyak. Nah itu maka menjadi seorang imam itu dalam sholat itu mudah, karena makmumnya pasti nurut. Nah yang susah itu adalah menjadi seorang imam atau pemimpin setelah sholat. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang selesai sholat itu peduli pada fakir miskin dan anak yatim, dan tetap diikuti orang. Nah itu yang paling berat, dan Pak Bambang bisa di situ berada di wilayah menjadi imam setelah sholat ini, beliau bisa. Karena itu selalu saya katakan dari awal, Pak Bambang menjadi imam sholat itu tidak susah. Saya ini imam sholat. Nah yang susah itu menjadi imam setelah sholat, makmumnya masih tetap nurut sampai setelah sholat itu yang udahlah. Beliau kemudian banyak mengambil langkah-langkah, sikap-sikap kebaikan di luar sholat itu luar biasa. Itu saya tahu persis itu. Ini sangat batiniah dalam hal ini. Ketika saya berbicara banyak dengan Pak Bambang, ada sesuatu yang nggak bisa dicerna oleh akal, nggak bisa dicerna oleh akal biasa. Karena ketika saya tanya, panjenengan iki kok kaya wong legan golek momongan gitu. Tapi beliau jawab sampai detik terakhir bahwa ada panggilan jiwa. Yang panggilan jiwa itu susah untuk diungkapkan dalam bahasa verbal. Tentang bagaimana pengabdian seseorang terhadap masyarakat, terhadap kawula, terhadap rakyat di Yogyakarta. Dan pilihannya Gunung Kidul. Bukan Sleman, bukan Kulon Progo, juga bukan Banten. Tapi pilihannya Gunung Kidul. Yang menurut analisa beberapa politisi, ini kan daerah yang sangat sangat butuh konsentrasi tinggi dari segala hal. Butuh konsentrasi yang sangat serius, karena Gunung Kidul ini tantangannya lebih banyak daripada kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, dalam hal-hal seperti itu, beliau menyampaikan beberapa kalimat-kalimat kunci. Yang itu bahasanya bukan bahasa politik, tapi itu bahasa spiritual.
Gitu loh. Bahasa seperti itu, bahwa ada panggilan, ada sesuatu yang membuat beliau harus bergerak ke situ. Dan yang pasti harus bertaruh dengan sisa-sisa jabatan kemuliaan di pemerintahan provinsi. Nah itu jadi sangat batiniah lah kalau dalam bahasa ini. Karena beliau sudah secara sisi-sisi politik, sisi-sisi ekonomi, beliau sebenarnya sudah tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Tapi ada panggilan-panggilan yang hanya beliau yang tahu. Kalau secara aturan kepegawaian dan aturan seorang birokrat, dalam hal itu saya kurang mengerti. Saya tidak terlalu memahami itu. Tapi beliau punya sikap terhadap kehidupan bermasyarakat yang menurut saya sikap beliau sudah di atas standar kebaikan seorang birokrat, gitu loh. Jadi saya bertemu dengan beliau dalam beberapa hal. Ketika saya minta tolong, beliau langsung mengambil sikap. Misalnya waktu saya minta tolong beberapa masjid yang merupakan peninggalan keraton, tolong Pak Bambang, ini saya nggak urusan apa-apa, saya ini kiai urusannya memperbaiki masjid-masjid. Beliau langsung sikap. Dan waktu itu saya langsung diajak ketemu dengan Ngarso Dalem dan setelah itu kemudian beberapa masjid memang diperbaiki. Bahkan ada satu masjid yang punya, ketika saya minta tolong dikasih kelonggaran, kasih ini, beliau langsung mengambil sikap dan bahkan dibelikan tanah, belikan apa. Lalu kalau sikap itu, saya tahu persis itu sudah melampaui kebaikan seorang birokrat lah. Standar kebaikan seorang birokrat. Tapi pada prinsip-prinsip birokrasi memang saya tidak terlalu mengerti. Gitu. Nah, di hal-hal seperti itu beliau cukup sikap. Ketika saya minta sesuatu untuk mendapatkan kepedulian masjid, setahu saya itu. Selebihnya dari itu untuk standar seorang birokrat, saya juga bukan birokrat, saya nggak ngerti. Tapi untuk ukuran-ukuran seorang birokrat dalam pandangan saya sudah cukup melampaui kebaikan seorang birokrat yang biasanya jam 1 malam tak dodok juga dibukain pintu ketika ada situasi yang pelik terkait hal-hal ya, perkembangan yang ada di Jogja. Jam 1 malam, jam 2 malam, bahkan beliau entengan, wah kalau ketemu di situ kayaknya ndak enak Bang, bagaimana kalau kita ketemu di mana, ini beliau entengan. Ndak kok terus gaya birokrat yang begegek juga enggak. Itu setahu saya. Sangat berhasil. Saya itu heran, orang kayak Pak Bambang itu bisa bertahan dalam cinta yang satu itu. Oh, itu luar biasa bagi saya. Iya. Dan Pak Bambang ini dalam urusan keluarga sangat berkomitmen terhadap anak-anak, terhadap istri. Dan saya belum pernah dengar ribut-ribut ketika dalam keluarga itu antara ibu. Bahkan ketika salah satu putranya meninggal, saya belum pernah lihat. Jarang sekali lah saya melihat orang dengan ketabahan seperti itu. Gitu. Ketika saya sampaikan, Pak Bambang yang sabar, beliau cuma menjawab, karena kata-kata yang tersisa hanya sabar, maka hanya itulah yang bisa saya lakukan. Suatu tanpa air mata. Itu bagi saya luar biasa. Kemudian minta khataman Quran.
Aneh itu. Jadi mau menikahkan putra, mau menikahkan putrinya, Mbak Tias itu minta khataman Quran. Kayaknya tangga-tangganya juga bilang, kok kayak ada orang mati katanya menikah. Mau menikahkan anak sehari khataman Quran. Habis itu, habis asar, baca manakib Syekh Abdul Qadir. Minta beliau. Terus malamnya, ini, berjanjian. Tibaan gitu. Ini, saya kadang, Pak Bambang ini, loh kan beliau mengatakan, ya saya ini ikut kiai kalau urusan begini. Jadi, sampai kemudian ada khutbah nikah. Nah, khutbah nikah itu menggunakan bahasa Arab waktu itu untuk menikahkan putrinya. Dan kebetulan khutbah nikah itu adalah khutbah yang ditulis langsung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Isi khutbahnya masih ada dan saya masih simpan. Itu dulu saya dapat dari Mbah Sahal Mahfud. Dibacakan untuk menikahkan salah satu putri Gus Dur. Dan kebetulan naib setempat minta untuk dikopi dan setelah itu dikembalikan lagi ke saya. Itu pernikahan benar-benar pernikahan syar'i. Pakai khutbah nikah dengan bahasa Arab. Jadi dalam hal seperti itu bagi saya secara pribadi, Pak Bambang ini orang yang cukup bisa menjadi imam keluarga. Jadi ketika orang dengan kekuatan seperti itu untuk memimpin keluarga dan bekal kemampuan birokrasi dan pengetahuan bagaimana mengemban misi-misi kepemimpinan di Yogyakarta, bukan sesuatu yang sulit untuk bagi Pak Bambang untuk membawa masyarakat ke dalam situasi yang lebih baik. Untuk itu kemudian ketika beliau memutuskan, termasuk saya yang berbahagia, karena dari dulu sudah saya ojo-ojoi Pak Bambang kalau bisa ya bantu masyarakat ini. Dan pilihlah kabupaten yang paling sulit. Itu berapa lama yang lalu, nggak taunya Gunung Kidul. Ya sudah. Nah itulah. Lah selama ini kan sudah. Loh, kalau itu kan saya nggak perlu bertanya lagi. Beliau sebagai orang kepercayaan Ngarso Dalem, yang saya tahu persis itu bukan sesuatu yang sulit lah kalau bagi Pak Bambang. Artinya semenjak kecil kan pekerjaan beliau kan itu memimpin masyarakat. Cuman ini kan lebih spesifik Gunung Kidul gitu aja. Kalau itu bagi saya sih nggak ada masalah. Dari dulu beliau nangani dari kabupaten ini yang sangat dipercaya oleh Ngarso Dalem. Nah kemudian habis itu Gunung Kidul ya bagi saya itu bukan sesuatu yang sulit lah buat beliau. Ya kalau berbicara tentang masyarakat, yang terpenting ya satu, gitu, kumpulin masyarakat. Maunya apa? Kan gitu. Saya sebagai seorang bupati maunya seperti ini, tapi beliau nggak boleh melupakan bahwa masyarakat juga punya hak untuk bersuara. Kira-kira apa kehendaknya? Daerah pantai diapakan? Daerah gerbang Gunung Kidul yang masuk ke daerah Padu mau diapakan? Yang berbatasan dengan Bantul yang mau diapakan? Nah itu kan bisa kemudian namanya juga masyarakat. Karena rakyat itu adalah prinsip kebersamaan. Nah itu ya pasti itu yang harus dilakukan. Dan itu nanti jangan kemudian ketika maju dari PDI terus kemudian nanti ketika terpilih yang didengarkan PDI ya. Enggak begitu. Beliau harus mendengar dari semua sisi, dari semua golongan, sebagaimana karakter bangsa Indonesia yang multi suku, multi etnis, multi agama, multi kepercayaan, semua harus didengar kalau sudah seperti itu. Bahwa sekarang kemudian mungkin majunya oleh kelompok tertentu, tapi ketika menjadi seorang pemimpin ya sudah berbicara tentang kemasyarakatan.
dan kemakmuran. Kalau dalam bahasa kiai ya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi baik dan buruknya kepemimpinan itu ya tergantung kemaslahatannya. Nah memang beliau begitu selama ini. Beliau memang begitu. Sebenarnya itu sih bukan slogan baru-baru ini. Dari dulu ya beliau itu begitu. Memang beliau sih modelnya tidak rame-rame, tahu-tahu beres, tahu-tahu rampung. Itu slogan yang bagus. Sebenarnya saya baru, kalau itu pilihan kalimatnya saya baru dengar. Tapi kalau dengan perilakunya ya kalimat itu nggak salah. Itu kan artinya bahwa beliau memilih kalimat itu adalah untuk menyederhanakan pemahaman orang tentang pekerjaan beliau selama ini. Tapi tanpa harus dengan kalimat itu ya saya paham beliau itu begitu. Ya orang berbeki ngerampung. Apa-apa dirampung, ngerti rampung gitu. Jadi kalau ditanya apakah kalimat itu cocok? Ya sebelum kalimat itu ada beliau sudah begitu. Gitu loh, jadi makanya nanti ya saya mungkin akan secara khusus mungkin akan ikut mendukung beliau di kepemilihan bupati di Gunung Kidul, karena saya ngerti persis banyak kiai-kiai yang kadang belum mengenal itu, mungkin kenal saya kan sering gurau ya Pak Bambang ini wis NU makanya Bambang Wisnu gitu. Ya itu. Ya itu semua orang punya idola dan ketika beliau mengidolakan sosok tokoh, ya artinya bahwa beliau juga punya watak rangkep, begitu loh. Nah, tokoh itu kan juga tetap wayang. Jadi beliau tidak pernah menjadi tokoh, itu yang harus diingat. Gitu. Jadi beliau sedang menjalankan tokoh. Yang tokoh itu juga semuanya akan berada di dalam sebuah layar. Nah, di balik itu semua kan tergantung tangan sang dalang. Jadi tokoh itu mau bunyi seperti apa, Bilung mau seperti apa, Semar mau seperti apa, ya tergantung. Ini kalau dalam bahasa Metallica kan itu namanya Master of Puppet. Ya, Master of Puppet. Sebuah bahasa yang dulu sempat menjadi bahasa-bahasa orang pergerakan memang di Bali itu semua ya. Tetap seperti semula. Harapan saya cuma satu. Orang berbegini ngerampungi. Itu aja. Kalau itu dilakukan, insya Allah dimanapun tidak pernah ada masalah. Pesan saya terusin aja itu. Orang berbegini ngerampungi. Itu. Dan selanjutnya mungkin beliau lebih ngerti lah kalau urusan birokrasi. Kalau saya kemudian menyarankan begini lah, kayak saya yang birokratnya, kayak Nguyai Segoro. Itu kalau saya yang menyarankan mesti begini, mestinya saya sendiri yang mau jadi bupati. Jadi yang saya tahu ya kesan-kesan pribadi beliau, gagasan beliau. Tapi kalau saya kemudian mestinya jadi bupati itu begini loh, mestinya kalau saya tahu begitu, saya sendiri dong yang jadi bupati. Ya nggak pada tempatnya ketika saya harus menyarankan Pak Bambang kalau jadi bupati mesti begini Pak Bambang begini. Cuman tadi itu aja bahwa nanti kumpulin semua, sharing, yang santri, yang bukan santri, yang agama A, agama B, semua, bahkan yang tidak beragama kalau ada juga mesti dikumpulin. Itu yang pasti. Itu kalau teknis bagaimana memimpin, beliau lebih paham daripada saya. Kalau saya lebih paham, saya yang mau jadi bupati. Ya, saya doakan semoga cita-cita dan sikap beliau diridani oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijabah seluruh keinginan-keinginannya seiring dengan kebutuhan masyarakat, seiring dengan kebutuhan rakyat yang harus mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalannya.
Itu yang saya doakan, semoga Pak Bambang kuat dan di dalam memimpin menjadi pemimpin yang amanah. Itu yang saya harapkan, semoga diridani Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali sesuk kumpul milih babi.